Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita telah sampai pada kisah di mana Bani Israel untuk pertama kali mempunyai raja setelah 110 tahun, yang raja itu oleh Nabi Samuel, yang peristiwa itu disebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 246 ya. Kerajaan Israel pada saat itu ya, pada saat dimana Saul menjadi raja, terjadi pada saat Mesir pada periode menengah ketiga yang baru berdiri juga, yang didirikan oleh Herihor, di mana Herihor merebut merebut kekuasaan kerajaan Mesir dari dinasti Mesir ke-20, yaitu dinasti Ramses, yang rajanya adalah Ramses 11. Ini Ramses 11 adalah raja terakhir dari dinasti Mesir ke-20. Namun meskipun Herihor merebut kerajaan Mesir, kerajaan Mesir masih dalam keadaan lemah ya, belum bersatu, masih sering terjadi pemberontakan dari penguasa lokal yang mencoba peruntungan dari perang yang lumayan panjang antara dinasti Ramses 11 melawan Herihor ya. Demikian pula wilayah Hiti, Asyur, dan Elam masih dalam keadaan lemah, sehingga berdirinya kerajaan Israel tidak mendapatkan gangguan sama sekali dari ketiga kerajaan tersebut. Dengan demikian saat itu kerajaan Israel mempunyai peluang yang kuat, peluang yang besar untuk memperkokoh keberadaan kerajaannya ya. Jika ada satu saja dari kerajaan Mesir atau Hiti, Asyur, dan Elam itu salah satu saja yang besar, pasti ada gangguan dari kerajaan besar itu terhadap kerajaan Israel, karena wilayah itu dikenal sebagai wilayah yang subur, menghasilkan banyak hasil bumi termasuk ternak dan sebagainya. Sejak awal dulu sebelum masa Nabi Musa, wilayah itu sudah menjadi wilayah perebutan. Namun demikian, meskipun kerajaan Israel sudah punya raja untuk yang pertama kali, tapi mereka masih harus menghadapi kekuatan suku-suku di wilayahnya, terutama dari kerajaan Filistin dan Amon maupun Moab. Kalau di wilayah barat, wilayah barat Sungai Yordan, lawan utamanya adalah kerajaan Filistin. Kalau di timur Sungai Yordan, lawan utamanya adalah Moab dan Amon ya, itu lawan utama ya. Nantinya akan ada tambahan lawan, yaitu dari utara, yaitu Aram. Nantinya beberapa tahun yang akan datang ya, beberapa tahun yang akan datang dari Saul ini menjadi raja ini. Dalam kitab Samuel 1 pasal 12, ketika Nabi Samuel ketika Nabi Samuel mengurapi kembali Saul di Gilgal, saat itu Nabi Samuel sudah lumayan tua ya. Jabatannya sebagai hakim kan sudah diserahkan kepada dua orang anaknya. Nabi Samuel dalam kesempatan mengurapi Saul di Gilgal itu kemudian memberikan selain berpamitan juga memberikan pesan kepada Bani Israel agar Bani Israel dan rajanya tidak meninggalkan Allah, sehingga Allah tidak meninggalkan mereka, dan tetap taat kepada Allah agar Allah tidak menghancurkan mereka. Jadi ini pesan yang sama seperti halnya pesan Nabi Musa maupun pesan
Nabi Yusha bin Nun ya, pada bangsa Israel. Ini adalah situs Gilgal ya. Batu 12 batu yang dikelilingi batu-batu kecil banyak ya. Pusatnya adalah 12 batu besar. Situs ini masih ada sampai sekarang. Situs tinggalan ya. Situs tinggalan Nabi Yusha bin Nun ketika pertama kali menyeberangi sungai Yordan, masuk ke wilayah barat sungai Yordan, yaitu wilayah Bani Israel. Dengan ditunjuknya Saul sebagai raja Bani Israel, maka sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan hakim-hakim. Karena apa? Sejak Saul itu hakim-hakim murni hanya berfungsi sebagai penasihat, sedangkan bangsa Israel sudah punya kerajaan dan punya wilayah serta punya rajanya sendiri. Jadi otomatis hakim kembali pada fungsinya semula hanya sebagai penasihat ya. Itu pun kedudukannya masih di bawah imam ya, masih di bawah imam Taurat ya. Sedangkan itulah ya fungsi hakim lambat laun memang hilang ya. Fungsi hakim lambat laun memang hilang, dan setelah masa anak Nabi Samuel menjadi hakim ya, setelah itu tidak ada hakim-hakim lagi, tidak terdengar hakim lagi, tidak muncul hakim lagi. Jadi yang terakhir menjadi hakim Bani Israel adalah anaknya Nabi Samuel. Setelah masa dua anak Nabi Samuel ini, fungsi hakim malah diambil oleh raja. Diambil oleh raja. Jadi yang menghakimi ya, itu adalah raja. Yang menghakimi persoalan di Bani Israel adalah raja. Jadi masa dua anak Nabi Samuel sebagai hakim telah lambat laun dengan sendirinya berhenti dan tidak ada penggantinya lagi. Setelah Samuel pergi ya, dari Gilgal, Saul kemudian memilih 3.000 orang di antara mereka untuk mengikuti dirinya sebagai raja, jadi pasukannya raja. Itu yang seperti yang disampaikan oleh Nabi Samuel, bahwa raja akan mengambil orang dari sebagian dari Bani Israel untuk menjadi pasukannya raja. Pada saat itu Saul mengambil 3.000 orang, jadi sedikit sebenarnya dibandingkan dengan ketika Nabi Yusha bin Nun memimpin Bani Israel merebut wilayah Baitul Maqdis. Itu tentaranya, pasukannya adalah 406.000, bukan murni pasukan, tapi adalah orang-orang yang wajib karena syariatnya wajib ketika dibutuhkan untuk perang mereka harus berperang. Itu jumlahnya 406.000 sehingga menjadi sangat kuat. Sedangkan ini Saul hanya mengambil 3.000 orang. Jadi ya bisa kita bayangkan, meskipun ada raja, tapi Bani Israel ya segitu kekuatannya, masih sebandinglah dengan kerajaan dari suku-suku yang lainnya ya. Kekuatannya berimbang ya. Peristiwa itu ya, jadi peristiwa diangkatnya Saul itu yang pemilihannya disebut dalam Quran surat Al-Baqarah 246, kemudian pengangkatannya sebagai raja itu disebutkan dalam ayat 247 Quran surat Al-Baqarah 247 yang menyebut bahwa Nabi mereka atau Nabi Samuel berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut atau Saul itu tadi menjadi raja ya. Dengan ciri-ciri fisiknya dalam ayat tersebut disebutkan punya kelebihan ilmu dan fisik.
Kitab Samuel mengisahkan bahwa cukup lama Saul memimpin Bani Israel dan seluruh masa hidupnya diisi dengan peperangan. Jadi Nabi Samuel ini seluruh hidupnya untuk perang. Perang dengan berbagai macam suku Kan'an maupun suku Amon, Moab, Edom, Zoba, Filistin, Amalek dan lain-lain. Banyak sekali peperangan Saul ini. Dari lawan-lawannya yang dari suku macam-macam itu menunjukkan bahwa peperangan Saul dalam wilayah yang lumayan luas, dalam seluruh wilayah Bani Israel. Meskipun sudah diklaim, tapi masih banyak suku-suku yang hidup di dalam wilayah mereka yang luas itu, sehingga memang banyak terjadi peperangan di wilayah Baitul Maqdis, bahkan wilayah kerajaan Israel yang di luar Baitul Maqdis. Dalam perjalanan peperangannya, Saul masih sempat membentuk keluarga. Menjadi raja yang cukup lama, juga kemudian membentuk keluarga, bahkan mempunyai beberapa anak laki-laki, dan ketika anaknya telah dewasa juga ikut perang. Jadi anaknya cukup dewasa ikut perang. Jadi sudah bisa kita bayangkan bahwa anaknya yang sudah ikut perang itu berarti yang paling tua pada saat itu, setelah umur 20 tahun ke atas bisa perang. Jadi masa rajanya Saul ini di atas 20 tahun ya. Karena anaknya yang ikut perang tidak hanya anak yang pertama. Jadi bahkan nantinya ketika punya cucu masih jadi raja, masih perang ya, masih berperang dan masih jadi raja. Jadi panjang masa rajanya Saul ini cukup panjang. Anaknya yang paling menonjol adalah anak sulungnya yang bernama Yonatan. Kitab 1 Samuel pasal 13 menunjukkan bahwa ketika Saul atau Talut, yang dalam Al-Quran disebut Talut, menjalani peperangan, dia tidak selalu menjalankan hukum perang Nabi Musa sesuai petunjuk Nabi Samuel. Dalam peperangannya tidak dikisahkan bahwa Saul dalam setiap perangnya membawa tabut perjanjian, tabut Taurat tidak dibawa. Sehingga sering terjadi pelanggaran oleh Saul dan tentaranya, pelanggaran terhadap hukum perang Musa. Motif perang jadi berbeda ya. Motif perang menjadi berbeda. Seringkali motifnya kemudian menjarah harta. Padahal kalau menang perang, harta jarahan itu ada yang harus dimusnahkan dan ada yang bisa diambil ya. Dan ada yang tidak boleh diambil juga. Tapi tidak seperti itu misalnya tentang harta. Jadi mereka sudah motifnya lebih banyak, motifnya menjadi tidak berperang, memperebutkan wilayah, tapi juga menjarah harta. Misalnya yang harus dimusnahkan harus dimusnahkan, tapi tidak dimusnahkan. Itu. Tapi diambil ya, sebagai harta rampasan perang, padahal harus dimusnahkan. Demikian pula harta yang tidak boleh dirampas diambil, dijarah sebagai harta rampasan. Jadi dia banyak melanggar hukum perang Musa. Yaitu karena tadi tidak membawa, ketika perang tidak membawa tabut Taurat, sehingga lupa dengan syariat perangnya sesuai hukum perang Musa. Karena perbuatan itu sering melanggar syariat perang Musa itu, suatu ketika Nabi Samuel mendatangi Saul dengan mengatakan yang ini bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi memberikan informasi bahwa dirinya, Nabi Samuel, telah menerima wahyu dari Allah bahwa Allah tidak meridhoi perbuatan Saul dan Bani Israel yang banyak melanggar hukum perang Musa itu, dan Allah telah menunjuk orang lain
Allah telah menunjuk orang lain, jadi disebut Allah telah menunjuk orang lain untuk menggantikannya sebagai raja. Tetapi siapa itu Nabi Samuel juga belum tahu, tapi dalam wahyunya Allah telah menetapkan orang lain sebagai raja pengganti Saul, yang itu bukan dari keluarganya Saul, dari anak-anaknya Saul. Nah, mendengar perkataan Nabi Samuel yang menyampaikan firman Allah tersebut, kemudian Saul mengakui telah berbuat dosa disebabkan pelanggarannya terhadap hukum perang Musa dan menyatakan ingin bertobat. Namun Nabi Samuel tidak bisa membantunya karena Allah telah menetapkan seperti itu. Ya, jadi kalau orang Jawa wahyu keratonnya itu sudah pergi dari Raja Saul, ya, sudah pergi, sudah diambil lagi oleh Allah dan telah diberikan kepada orang lain. Nah, Nabi Samuel berusaha meminta lagi kepada Saul berusaha minta lagi kepada Nabi Samuel agar memohon kepada Allah untuk mengampuni dosanya dan melanjutkan masa rajanya, dan kalau toh diberikan kepada anaknya. Tapi Nabi Samuel tidak bisa menjamin dan hanya mengingatkan agar jadi Nabi Samuel hanya berpesan agar Saul tetap menjalankan tugasnya sebagai raja sampai nanti ada raja yang baru, dan jika berperang agar berpegang teguh dengan hukum Musa, jangan melanggar lagi hukum perang Musa dan jangan lagi menambah dosa. Maksudnya Nabi Samuel demikian. Jadi tentang siapa yang penggantinya memang Allah belum menunjukkan siapa penggantinya dirinya, tapi sudah ditetapkan orang lain yang akan menggantikan Saul. Setelah menyampaikan firman Allah itu, kemudian Nabi Samuel yang sudah semakin tua kemudian pulang kembali ke tempat tinggalnya di Rama. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 248, Nabi Bani Israel itu menjelaskan bahwa terdapat tanda-tanda tentang kerajaan yang sebenarnya diberikan Allah, yaitu dan Nabi mereka berkata kepada mereka, yaitu Nabi Samuel itu tadi, bahwa sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Padahal selama jadi raja, Saul dalam peperangannya tidak pernah membawa tabut Taurat di kediamannya, di rumahnya, atau di dekat kediamannya, atau di dekat tidak dijelaskan apakah dia punya istana atau tidak, tapi di rumahnya ya, tidak juga terdapat tabut Taurat. Di dekat rumahnya juga tidak ada tabut Taurat. Itulah yang kemudian Saul kemudian banyak melanggar hukum perang Musa, karena tabut Taurat pada saat itu kan masih di rumah Abinadab, ya, yang letaknya di barat Yerusalem itu tadi. Itulah ya pertemuan Nabi Samuel dengan Saul yang mengabarkan tentang bahwa Allah sudah menetapkan ada raja yang lain. Setelah pulang di Rama, Nabi Samuel sangat bersedih atas banyaknya kesalahan yang dibuat oleh Saul dan Bani Israel. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1-2 menunjukkan
Allah telah mewahyukan kepada Nabi Samuel bahwa Allah telah tidak berkenan dengan Saul. Allah menegur Nabi Samuel atas kesediaannya terhadap Saul. Sedang Allah telah memutuskan untuk mengganti Saul. Wahyu yang juga sekaligus wahyu tersebut juga sekaligus memerintahkan Nabi Samuel untuk pergi ke Bethlehem menemui Isai, cucu Boas, dengan Rut. Ya. Jadi Isai atau Yisai menemui cucu Boas dengan Rut. Karena salah satu dari anak Isai telah ditetapkannya menjadi pengganti Saul. Dan oleh karena itu Nabi Samuel harus mengurapi anak Isai yang akan menggantikan Saul sebagai raja. Nabi Samuel mengetahui bahwa setiap kepergiannya akan berbahaya bagi dirinya, karena jika Saul tidak mengendaki itu, karena kepergiannya berarti dianggap sebagai akan menemui orang yang akan menjadi penggantinya, sehingga Nabi Samuel merasa akan dibuntuti oleh Saul dan bisa membahayakan jiwanya dirinya. Ya. Nabi Samuel sempat mengeluhkan hal itu kepada Allah. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Samuel jika pergi ke Bethlehem agar pergi dengan membawa seekor lembu muda untuk kurban di Bethlehem. Jadi Nabi Samuel pergi ke Bethlehem dengan membawa lembu muda untuk kurban. Ketika Nabi Samuel sampai di Bethlehem, para tetua di sana sempat ketakutan karena khawatir tentara Saul akan membunuh mereka. Jadi pada saat itu telah tersebar bahwa siapapun yang berdekatan dengan Nabi Samuel akan berbahaya jiwanya. Sehingga penduduk Bethlehem pun ketakutan ketika datang Nabi Samuel ke Bethlehem. Mereka khawatir tentara Saul akan mendatangi mereka dan membunuh mereka. Karena kedatangan Nabi Samuel ke tempat itu atau menemui seseorang pasti terkait dengan orang yang telah ditetapkan Allah menjadi raja pengganti Saul itu. Namun Nabi Samuel mengatakan pada penduduk Bethlehem bahwa dirinya datang ke Bethlehem adalah untuk melaksanakan kurban untuk keselamatan Bani Israel. Ya itu tadi dengan membawa lembu muda itu, membawa lembu muda untuk kurban untuk keselamatan Bani Israel. Dengan ketakutannya penduduk Bethlehem itu, Nabi Samuel semakin sadar bahwa memang berbahaya perjalanannya itu ya. Dan kedatangannya pada suatu rumah atau rumah penduduk atau ketemu siapapun bisa berbahaya bagi yang bertemu dengan dirinya. Bisa-bisa dihukum mati, dibunuh. Nah, suatu saat di Bethlehem dilihatnya Isai. Kemudian Nabi Samuel menyuruh Isai dan keluarganya mensucikan diri untuk membantunya melaksanakan kegiatan kurban. Jadi tidak mudah. Jadi dia harus berkeliling hingga akhirnya bertemu Isai. Mengapa Isai bersedia? Ternyata saat itu Isai adalah keluarga yang memang tidak menonjol, tidak kaya, penduduk biasa, sehingga kedatangan Nabi Samuel ke Isai ini tidak terlampau menonjol karena dia penduduk biasa, sederhana, tidak banyak kekayaan, hidupnya dari makan sehari-harinya datang dari berburu, berternak dan berburu, itu saja. Jadi dengan ternaknya diternakkan oleh digembalakan oleh anaknya dan dari situ kehidupannya sederhana sekali.
bukan peternak yang besar ya, bukan peternak yang besar. Kemudian Nabi Samuel mengikuti Isai ke mengikuti Isai ke rumahnya. Di rumahnya kemudian berkumpul Isai dengan anak-anaknya, dan kemudian dilihatnya anak-anaknya itu tidak ada yang menonjol ya. Anak-anaknya biasa, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda yang pantas untuk menjadi raja. Meskipun Nabi Samuel juga berpikir mungkin di antara mereka yang ada pada saat itu, yang berkumpul saat itu, ada orang yang memang telah ditunjuk Allah untuk diurapi. Namun Nabi Samuel ragu, ya, ragu. Kemudian berdoa mohon petunjuk kepada Allah, apakah di antara mereka yang hadir saat itu di rumahnya Isai, jadi anak-anaknya dan Isai itu ada yang dimaksud Allah untuk sebagai pengganti Saul. Ternyata bukan, ya. Ternyata bukan orang yang sedang berkumpul itu. Kemudian turun wahyu yang menyatakan bahwa yang datang saat itu bukan orang yang ditetapkan menjadi raja. Allah kemudian memberitahukan. Jadi saat itu pula ketika di rumahnya Isai itu Allah memberitahu tentang ciri-ciri orang yang akan menjadi raja pengganti Saul, yang harus diurapi untuk menjadi pengganti Saul, yang memang anaknya Isai. Bahwa ciri-cirinya anak itu adalah berkulit kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Nah, ada selalu parasnya elok ya. Setelah mendapat petunjuk itu, kemudian Nabi Samuel bertanya kepada Isai, apakah masih ada anaknya yang lain? Yang dijawab oleh Isai bahwa ada anak bungsunya yang sedang mengembala kambing. Kemudian Isai disuruh memanggil anak bungsunya tersebut, dan Nabi Samuel mengatakan bahwa acara makan daging kurban belum dapat dilaksanakan sebelum anak bungsunya ikut hadir. Jadi saat itu ketika di rumahnya Isai itu memang telah dilaksanakan penyembelihan hewan kurban itu ya. Tetapi acara untuk makan hewan kurban itu belum bisa dilaksanakan sebelum anak Isai yang bungsu itu datang. Maka kemudian Isai menyuruh anaknya untuk mencari saudara bungsunya. Isai tidak mengerti kenapa harus manggil anak bungsunya itu untuk dimulai memakan acara makan daging kurban itu. Nabi Samuel tidak menjelaskan apa-apa, jadi cuma diminta agar anaknya yang bungsu itu didatangkan sehingga acara makan kurban itu bisa dilaksanakan. Ketika anak bungsu Isai datang, terlihat ya, ketika masuk rumah langsung terlihat oleh Nabi Samuel bahwa ciri-ciri yang disebutkan dalam wahyu Allah itu memang ada pada anak Isai yang baru datang itu. Nabi Samuel langsung berdiri menyambutnya, kemudian diambilnya tabung yang terbuat dari tanduk berisi minyak untuk pengurapan yang telah disiapkannya dari rumahnya untuk diurapkan pada anak tersebut. Dan ketika anak itu sudah masuk, langsung Nabi Samuel mengatakan bahwa dirinya telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pengganti Saul, dan oleh karena itu Nabi Samuel harus mengurapinya menjadi raja pengganti Saul saat itu juga. Jadi ini memang darurat ya. Jadi karena Saul tidak ingin diganti sebagai raja. Pengurapan Nabi Daud oleh Nabi Samuel yang pertama kali ini memang darurat. Oleh karena itu dilaksanakan secara sederhana di rumahnya bapaknya, hanya disaksikan oleh bapaknya dan saudara-saudaranya. Orang ini adalah Daud bin Isai bin Obed bin Boas. Jadi
cucu Boaz dan Ruth. Ya. Hal itu juga menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan dalam ukuran manusia. Tidak ada kekuatan dalam ukuran manusia yang dapat dijadikan pegangan bahwa upacara mengupacarakan seseorang menjadi raja itu hanya Allah yang tahu. Ya. Nabi Samuel pun baru tahu siapa yang akan jadi raja menggantikan Saul itu ya di rumahnya Isai itu. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui saat itu ya. Tidak ada yang bisa mengetahui siapa yang akan jadi raja pengganti Saul. Betul-betul Allah hanya memberikan pada Nabi Samuel pada saatnya. Sehingga betul-betul tidak ada kebocoran untuk menunjukkan siapa raja yang sebenarnya itu. Jadi betul-betul rahasia. Rahasia yang hanya Allah yang tahu. Nabi Samuel pun tidak tahu. Oleh karena itu tidak ada yang mengetahui, tidak pernah bocor siapa. Sehingga Saul hanya akan mengikuti kemana saja Samuel pergi, yang itu dianggapnya sebagai yang ditemui Nabi Samuel itu dianggapnya sebagai penggantinya. Padahal belum tentu, karena baru saat itulah Nabi Samuel mengetahui siapa pengganti Saul berikutnya. Dikisahkan dalam kitab 1 Samuel, dalam kitab 1 Samuel pasal 16 sampai 23. Jadi ini pasal bukan ayat ya. Pasal 16 sampai 23. Sejak Daud diurapi tanpa sepengetahuan Bani Israel ya, di tempat lain, yaitu di tempat kediamannya Saul, terjadi perubahan pada diri Saul. Digambarkan perubahan itu yang menunjukkan Saul mudah tersinggung, mudah terganggu, seringkali merasa gelisah dan cemas. Ya. Gelisah, tidak bisa tidur dan sebagainya, digambarkan begitu berat tanggungan perasaan Saul ya. Sehingga untuk menghilangkan rasa seperti itu diperlukan orang lain, banyak orang untuk menghibur, berganti-ganti orang datang menghibur, menenteramkan hatinya, tapi tidak pernah bisa tenteram hatinya, tidak bisa tenang hatinya. Hatinya tidak bisa merasa damai, gelisah terus-menerus. Itulah keadaan Saul ketika Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Pada saat zaman yang terjadi demikian. Ini adalah gambar Nabi Samuel, lukisannya. Nabi Samuel mengurapi Daud dengan minyak yang ditaruh di tabung terbuat dari tanduk yang hanya disaksikan oleh Isai, ya. Isai bapaknya Daud ya, dan saudara-saudara Daud ya. Jadi hanya sederhana sekali pengurapan pertama kali itu, berbeda dengan pengurapan Saul. Pengurapan Saul yang pertama kali di hadapan orang terbaik di Bani Israel. Pengurapan yang kedua setelah menang perang di Yabes Gilead yang diurapi di Gilgal. Nah ini Daud diurapi cuma di dalam rumah yang sederhana, disaksikan oleh bapaknya dan saudaranya. Namun saat itu status Daud sebenarnya sudah menjadi raja yang hanya diketahui oleh Nabi Samuel dan bapak dan saudara-saudaranya Nabi Daud. Karena Saul merasa dirinya sangat gelisah, terus hatinya tidak pernah tentram, ada yang perasaan ada selalu merasa ada yang mengganggu. Ya, akhirnya dia memerintahkan mencari orang yang pandai bermain kecapi. Saul menyuruh orang-orangnya untuk mencari orang yang pandai bermain kecapi, yang suaranya enak didengar, dapat menghibur dirinya.
Jadi selama cukup lama dia tidak terhibur dengan orang-orang yang datang menghibur dirinya. Ya. Kemudian tidak tahu dari mana asal usulnya bagaimana, tapi kemudian dia ingin didatangkan orang yang pandai bermain kecapi dan bernyanyi. Ya. Pada akhirnya Hamba Saul dapat menunjukkan bahwa orang yang pandai bermain kecapi dan pandai menghibur seperti yang diharapkan Saul adalah Daud bin Isai. Jadi Daud ini ternyata selain mengembala kambing, dia sering bermain kecapi dan suaranya enak didengar. Yang permainan kecapinya itu dan suaranya itu sudah dikenal orang, ya, bahwa dia memang suaranya enak dan pandai main kecapi, sehingga akhirnya diketahui, ada hamba Saul yang mengetahui bahwa Daud adalah orang yang pandai bermain kecapi dan suaranya merdu. Maka hal itu dilaporkan kepada Saul dan Saul kemudian memerintahkan memanggil Daud untuk menghibur dirinya. Saul kemudian mengirimkan orang pada Isai agar Isai bersedia mengirimkan Daud kepadanya untuk menjadi penghiburnya. Tentu Isai tidak bisa menolak permintaan ini, tapi tidak ada yang mengetahui bahwa Daud sudah diurapi. Jadi masih rahasia itu. Daud tidak pergi sendirian, tapi juga bersama saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya bersedia menjadi pasukan Saul, pasukan kerajaan, untuk mengikuti adik bungsu mereka ini. Ya, mengawal ya. Jadi adiknya yang bungsu yang masih kecil itu yang belum berumur 20 tahun itu ya, ditemani oleh saudara-saudaranya untuk diam di rumahnya Saul, ya. Akhirnya ketika Daud datang, di pasal tersebut disebut bahwa Daud datang ke istana Saul. Jadi saat itu Saul sudah punya istana. Sebelumnya belum ada, tapi pada saat Daud datang itu Saul sudah punya istana. Jadi Daud datang ke istana, langsung kemudian menunjukkan keahliannya. Dan ketika Daud memainkan kecapinya dan bernyanyi, Saul langsung sangat terpikat dengan suara Daud dan petikan kecapinya yang berhasil menenteramkan hatinya. Jadi itulah Allah, caranya Allah. Tidak ada yang mengetahui bagaimana bisa terjadi ini. Daud yang sudah diurapi menjadi raja, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Daud sebenarnya akan menjadi raja menggantikan Saul. Tapi kemudian Allah dengan caranya membawa Daud ke istana Saul. Saul sendiri tidak mengetahui bahwa Daud lah yang akan jadi raja yang akan menggantikannya. Daud datang sebagai seorang yang pandai memetik kecapi dan suaranya merdu dalam bernyanyi. Ya, sejak saat itu Daud diambil Saul untuk diam di istananya untuk siap saat menghibur ketika diperlukan, dan saudara-saudaranya akhirnya ikut menunggu Daud menjadi pasukan, tapi menjadi pasukan kerajaan Israel, menjadi pasukannya Saul, ya. Tentang kepandaian bermain kecapi dan suara yang merdu itu, Quran surat Saba ayat 10 menyatakan, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Allah berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi frasa yang pertama dari ayat
ini adalah Allah berfirman agar gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih kepada Allah, bertasbih bersama Daud. Jadi ayat ini kalau kita lihat pada kitab Samuel tadi, maka terjemahannya adalah ketika Nabi Daud, ketika Daud bernyanyi, nyanyiannya adalah bertasbih kepada Allah. Jadi nyanyian Daud adalah puji-pujian kepada Allah, bertasbih. Dan ketika Nabi Daud bernyanyi, menyanyikan pujian-pujian kepada Allah itu, bertasbih itu, yang kemudian diikuti bahkan gunung-gunung, diikuti gunung-gunung. Kalau gunung-gunung berarti termasuk pohon-pohon dan burung-burung, ya. Jadi demikianlah Allah menjadikan suaranya Daud itu begitu hebat, karena kemudian gunung dan burung-burung ikut mengiringi nyanyian pujian Daud kepada Allah itu, yang diperdengarkan kepada Saul. Jadi hebat suaranya Daud ini, karena Allah memerintahkan gunung-gunung, burung-burung ikut mengiringi nyanyiannya. Ya. Itu frasa yang pertama. Frasa yang kedua adalah kami telah melunakkan besi untuknya. Ini hal yang berbeda dengan yang pertama. Frasa kedua ini sangat berbeda dengan frasa yang pertama. Karena apa? Ada maksudnya. Nanti kita akan ketahui maksudnya apa frasa ini. Kami telah melunakkan besi untuknya. Ini adalah lukisan Daud memetik kecapi dan bernyanyi menghibur Saul, sehingga Saul yang gelisah, yang digambarkan gelisah itu akhirnya menjadi tenang. Digambarkan wajahnya yang sangat gelisah, murung, ya. Itu ketika mendengarkan petikan kecapi dan nyanyian Daud, kemudian menjadi tenang, menjadi damai. Begitu pentingnya keberadaan Daud bagi Saul, sehingga jika pergi perang, Daud selalu mengikutinya dan bahkan ikut pula berperang. Daud bahkan menjadi kesayangan dari anaknya Saul, kesayangan putra mahkota kerajaan Israel, yaitu Yonatan bin Saul, dan mereka berdua sangat bersahabat. Jadi Saul dan Yonatan ini sangat bersahabat. Karena kuatnya persahabatan di antara mereka itu, Yonatan sampai berpesan kepada Daud jika dirinya mati dalam peperangan, agar Daud memperhatikan dan menolong anak-anaknya yang disanggupi oleh Daud. Peperangan paling berat yang dihadapi oleh Bani Israel saat itu adalah menghadapi suku Filistin, yang pusat kekuatan sukunya berada di wilayah Gaza. Namun puak-puak suku Filistin ini tersebar di banyak wilayah Bani Israel. Pertempuran dengan suku Filistin menjadi sangat berat karena persenjataan dan perlengkapan perang suku Filistin lebih modern, disebabkan kemampuan suku Filistin mengolah logam besi dan perunggu untuk dijadikan peralatan dan perlengkapan perang, dibanding senjata dan perlengkapan perang yang dimiliki oleh Bani Israel. Dalam pertempuran di banyak medan pertempuran, Bani Israel sering mengalami kekalahan karena perbedaan peralatan perang itu. Tidak pernah berhasil mengalahkan Filistin di wilayah Gaza. Tidak pernah berhasil. Jadi disebutkan bahwa Filistin sudah mempunyai senjata lebih canggih yang terbuat dari besi. Sedangkan
Bani Israel belum. Bani Israel sudah bisa mengolah emas, perunggu dan perak, tapi belum bisa mengolah besi. Untuk perang, peralatan paling canggih saat itu adalah peralatan perang dari besi, ya, pedang, terus tombak, kemudian perisai dan sebagainya yang semuanya dari besi, ya. Suku Filistin sudah bisa melakukan itu, sedangkan Bani Israel belum. Itulah perbedaan kekuatan Filistin yang sudah mempunyai peralatan perang yang lebih canggih, yaitu peralatan yang terbuat dari besi, dibanding peralatan perang Bani Israel yang belum terbuat dari besi. Kalau terjadi benturan senjata yang terbuat dari besi akan mengalahkan senjata dari yang terbuat dari perunggu atau perak. Rata-rata kan perunggu, jadi pasti kalah dengan besi, sehingga seringkali Bani Israel kalah perangnya dengan suku Filistin meskipun sudah ada raja, ya. Itulah yang terjadi. Nah, tadi ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 248 menyebutkan bahwa di frasa kedua Nabi Daud sudah diberi pengetahuan bagaimana mengolah besi. Tapi saat itu ketika menjadi penghibur Nabi Saul, saat itu Nabi Daud belum punya kemampuan untuk mengolah besi. Nanti kita ketahui kapan dia akan bisa mengolah besi, ya. Belum saat dia datang pertama kali ke istana Saul, Daud belum bisa mengolah besi. Jadi itu dua frasa yang dua ayat Al-Qur'an yang terdiri dari dua frasa. Yang frasa kedua tidak otomatis bersamaan dengan suara bersamaan dengan kemampuannya memetik kecapi dengan bernyanyi itu. Jadi itu nanti ada peristiwa yang membuat kemudian Daud mempunyai kesempatan untuk belajar mengolah besi. Nah, itu nanti. Ya. Saya kira itu untuk kali ini. Jadi di istana Saul sudah ada dua raja, yang satu raja de facto dan de jure, ya. Tapi yang kedua ada raja pengganti, tapi belum diketahui bahwa dia akan menjadi raja pengganti. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.